Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol soal sekolah di rumah nih. Apalagi dengan zaman pandemi seperti ini, banyak juga teman-teman Workplay yang memilih untuk cuti dulu sekolah anak-anak atau belum memasukkan anaknya ke sekolah. Maka dari itu pengen menjadi guru di rumah untuk para anak-anak. Nah cuman sebenarnya gimana sih kita itu mempersiapkan diri kita dan juga mempersiapkan lingkungan di rumah supaya belajarnya anak-anak semakin optimal. Nah di sini aku udah ada Fanny, yaitu Certified Montessori Instructor dan juga co-founder dari homeexplorer.id. Hai Fan. Halo Fan, apa kabar? Baik, alhamdulillah, apa kabar? Baik, nah Fanny ini teman lama aku nih, udah lama banget gak ketemu. Akhirnya kita terkoneksi karena mau belajar dari Fanny nih hari ini. Nah Fan, boleh mungkin dikenalkan sedikit dulu siapakah dirimu dan apa sih homeexplorer.id itu? Oke, gue Fanny, lagi ngambil S2 di NYU, ngambil Education and Economy Policy. Kebetulan lagi bantu Kemendikbud juga. Jadi tim konsultan kebetulan ngurusin ini juga sih, pendidikan anak usia dini juga. Jadi kita lagi buat roadmap buat pendidikan anak usia dini dari 2020 sampai nanti 2035. Jadi lumayan seru. Jauh, iya 15 tahun jadi kita buat perencanaannya. Terus habis itu sama gue lagi buat Home Explorer juga. Basically itu layanan pendidikan anak usia dini, bukan sekolah tapi layanan pendidikan anak usia dini. Jadi itu kayak warung lah. Lo butuh apa aja tentang anak usia dini ada lah di situ gitu. Oke. Nah, jadi hari ini gue mau nanya-nanya nih soal gimana sih caranya kita menjadi guru di rumah untuk anak-anak kita. Nah, tadi yang gue udah bilang juga nih Van, kan banyak ya sekarang yang pengen jadi home educator gitu kan, jadi guru untuk anak-anak di rumah. Nah, cuman sebenarnya sebelum itu hal-hal apa aja sih gitu yang orang tua tuh perlu ketahui gitu tentang kesiapan anak sebelum belajar ini. Oke. Sebenarnya kalau ditanya kesiapan anak apa, yang mesti disiapin dulu tuh bukan anaknya tapi kitanya. Jadi ya, betul sih. Iya, jadi perspektif kita harus diluruskan dulu tentang apakah apa yang kita maksud, apa yang kita maknai dari belajar. Belajar itu sebatas transfer knowledge, sebatas kita mengajari anak tentang ilmu-ilmu tertentu, atau belajar itu adalah keseharian atau suatu pembentukan karakter buat anak. Dan akademis itu bukan hanya sih, tapi tambahan yang akan mengikuti di saat karakter itu udah terbentuk gitu. Jadi kalau ditanya apa kesiapan anak yang harus disiapkan, pertama mental dan psikologis orang tua dulu harus tenang dan harus siap menghadapi dan menyadari sepenuhnya kalau anak itu bukanlah orang dewasa yang sudah mampu meregulasi diri gitu. Jadi kalau gue belajar kemarin pas gue lagi sekolah, otak anak itu dia itu belum fully develop otaknya, jadi belum matang gitu. Kita aja yang udah dewasa yang sudah mampu berpikir logis, kadang kita memang makan cupcake dulu sebelum makan makanan nutrisi gitu kan. Jadi kita aja nggak mampu menentukan pilihan secara logis gitu, apalagi anak yang otaknya belum sepenuhnya berkembang gitu. Jadi tentu ada usia belajar anak, umur sekian harus mampu apa, umur sekian dia bisa apa dan sebagainya. Itu memang perlu kita kejar. Karena kalau di Montessori kita kenal namanya sensitive period ya. Kita harus tap in kalau ada sensitive period, karena kalau lewat nggak bisa diulang lagi. Oke, kita takut, kita khawatir itu lewat. Tapi di sisi lain, kita juga harus cukup dewasa untuk menyadari dan memahami kalau anak itu belum sepenuhnya mampu berpikir logis. Jadi mereka rely sama kita untuk ketemu di tengah-tengah nih. Gimana caranya kita bantu mereka meet the needs of learning new things, but at the same time understanding their semacam developmental struggle gitulah. Paham kan? Kayak mereka kan kayak kita, misalnya kita tinggal di Indonesia, di Jakarta, kita pindah ke luar negeri, kita sekolah, culture shock kan, kayak tempat apaan nih? Ya kan, tempat apaan, kita ketakutan gitu. Sama kayak anak kecil, dia kan anak baru gitu loh di dunia aneh ini kan. Terus tiba-tiba dia kita suruh duduk kayak oke, duduk kelas belajar, ini penting kata siapa
apa ini penting kan, nggak make sense gitu di otak dia gitu. Baik kita semua tahu kan anak belajar dari sesuatu yang konkret gitu. Kalau kita mau ngomong berkali-kali ini penting, dia nggak get it. That's not the way the brain works gitu loh. Dia nggak ngerti gitu. Jadi betul, usia belajar, kesiapan psikologis, gue yakin semua orang tua udah pada tahu. Orang tua zaman sekarang pinter-pinter banget. Dan informasi mudah banget didapatkan sekarang, ya kan? Gue yakin orang tua 6 bulan udah bisa apa, setahun udah bisa apa. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita terkonsum sama capaian-capaian yang udah distandarisasi, ya kan? Lalu kita lupa berefleksi. Kalau anak itu tuh juga manusia, orang, jiwa gitu. Yang gak cuman harus apa, tapi juga butuh apa gitu. Nah butuhnya itu yang juga mesti kita fit gitu sih Dir. Oke, jadi yang kayak tadi lo bilang ya, sebenarnya tuh anak-anak memang kalau misalnya kita runut juga sebenarnya dari dia lahir tuh kita udah bisa kasih dia ini ya, sebenarnya sedikit informasi gitu ya, mungkin kita bisa rangsang keinginan belajarnya mereka. Cuman itu dia, jangan sampai nantinya pencapaian yang kita lihat tuh milestone itu akhirnya bikin kita jadi lupa gitu. Kalau anak ini juga butuh rangsangan lainnya ya, selain untuk dipaksa untuk bisa belajar gitu, tapi ada hal lain seperti ya tadi ya, day to day-nya seperti apa, terus attachment dengan orang tua seperti apa, gitu-gitu ya Van ya. Betul. Nah tadi jadi gue nambahin sedikit, betul kayak yang tadi lo bilang. Jadi kalau ditanya mulai dari kapan harus belajar, ya dari nggak ada exact number, nggak ada exact umur, ya dari umur 0 tahun, karena kita semua pasti udah pada tahu Morea Montessori sering banget ngomongin soal absorbent mind. 0 sampai 3 itu anak menyerap segala informasi itu kayak sponge, semuanya masuk ke otak dia. Jadi cara kita berbicara, cara kita menjawab merespon dia nangis, cara kita menggendong dia, itu semua masuk ke otak dia. Nggak cuman apa yang kita bilang, cara kita berinteraksi dengan pasangan kita, dengan mbak di rumah dan sebagainya, itu semua dia ngerekam. Walaupun mereka nggak ngeliat ya, gitu. Jadi kalau kita mau memaknai belajar itu secara holistik, bahkan lo tuh jadi lebih ketakutan, karena lo bakal ketakutan naruh anduk di tempat tidur. Lo takut karena lo tahu anak lo lihat, takut dicontoh gitu. Gitu sih. Jadi kalau mau memaknai belajar yang benar-benar holistik, ya jadinya kayak gitu. Segala apapun itu yang lo lakukan di rumah, intonasi omongan lo, semuanya itu bagian dari pembelajaran. Jadi nggak ada umur pasti, semuanya ngaruh ke anak lo. Gitu. Oke. Nah, tadi kita juga banyak bahas tentang kesiapan orang tuanya itu ya, Van, sebelum menjadi fasilitator untuk anak di rumah. Nah, cuman ada lagi nggak sih, Van, kira-kira values gitu ya yang perlu orang tua miliki? Apalagi yang tadi kita bahas ya, terkadang ekspektasi itu. Nah, itu gimana tuh, Van, kira-kira supaya orang tua nggak terlalu memaksakan akhirnya gitu? Jadi kalau gue tuh kemarin gimana ya? Gue tuh selain mempelajari Montessori, kebetulan gue juga mempelajari pendekatan Charlotte Mason, kalau pernah dengar. Jadi kalau Charlotte Mason itu dia ada yang istilahnya namanya habit training. Jadi pembiasaan gitu, latihan untuk pembiasaan. Jadi kita tuh orang tua sekarang, kita tuh kebiasaan instan gitu. Jadi kayak oke, apa tujuannya? Oke, milestone-nya apa yang mesti gue capai? Anak gue harus kayak gini. Kenapa? Bukan salah orang tua juga, karena kita dari dulu dibentuk kayak gini kan. Kita dari kecil dibentuk seperti ini. Result. Makanya gitu ya kayaknya. Result. Kita fokus pada result, bukan pada proses. Dan kita nggak tumbuh. Dulu kayaknya pas kita kecil kita nggak ada kayak mental health dan sebagainya, itu kayaknya belum ya kan. Kayak tumbuh kembang holistik optimal itu tuh kayak enggak gitu. Pencapaiannya ya sekedar matematika, bahasa dan sebagainya kan. Jadi Charlotte Mason itu udah melakukan research banyak banget. Dia tuh guru lama banget, dia jadi guru, tapi dia ngelihat anak-anak murid dia kok yang bandelnya tetap bandel, anak yang pinter tapi suka ngomong nanti. Jadi lo sering kan denger anak-anak kita iya nanti kayak apa sekarang sih gitu kan. Jadi semua udah coba dia lakukan, dia udah geber akademis, pokoknya baik deh semua pendekatan yang udah kita rasakan sekarang gitu dia udah lakukan sekarang, dia udah lakukan ke anak-anaknya, tapi nggak ada yang berubah juga. Akhirnya dia akhirnya stumble upon istilahnya adalah habit training. Jadi ini penting buat bahan refleksi kita sih sebagai orang tua. Jadi sebelum kita mau membangun sesuatu, ibaratnya di sini anggaplah kita membangun gedung, kita mesti punya purpose kan, rencana. Kita mesti punya tujuan. Gitu loh. Jadi sebelum kita sampai ke goal, ntar dulu nih, tujuan lo apa nih? Tujuan pendidikan lo apa?
Makanya tadi balik lagi kayak yang tadi, tujuan pendidikan gue adalah misalnya membentuk anak yang mampu berempati. Misalnya gue gitu. Mungkin misalnya kalau lo gue mau anak gue jadi bos kayak itu yang punya Amazon, beda dong jadinya petnya nanti. Sama aja kayak gue mau ke Bogor, lo mau ke Surabaya, petnya beda. Betul. Gitu. Jadi satu yang perlu nyambungnya apa sih Van sama kesiapan psikologis orang tua? Karena otak kita tuh suka banget predictability. Betul. Kalau nggak ada predictability, kacau. Anak kayak gitu, kita juga orang tua kayak gitu. Jadi satu, ciptakanlah predictability di hidup lo dengan menciptakan tujuan. Jadi apa sih tujuan pembelajaran di rumah tuh apa? Gitu. Oke, jangan kalau lo tiba-tiba langsung lompat ke gue mau anak gue Montessori, dia di rumah bisa functioning sendiri dan sebagainya tanpa lo punya tujuan. Nangis nggak sih lo? Kayak anak gue kok nggak kayak anak orang lain gitu kan? Pasti lo jadi kayak mempertanyakan diri lo lagi, ngelihat anak orang kok gini, anak orang tuh gitu. Tapi di saat lo punya tujuan, di saat lo bilang gue mau ke Bandung, mau orang lain ke Bali, mau orang lain ke Lombok, lo nggak peduli, lo mau ke Bandung, gitu kan? Gitu. Jadi itu satu, penting buat orang tua menyadari kalau lo butuh tujuan. Apa tujuan pendidikan di keluarga lo? Dua, setelah lo punya tujuan, ini penting lo punya ilmu membangun. Ilmunya apa, knowledge apa? Pelajarilah soal bagaimana children education and development, psikologi, fisiologi tentang anak. Basic aja, very basic. How the brain works, udah banyak banget kan sekarang. Gimana sih cara paling efektif untuk anak meng-acknowledge informasi dan sebagainya. Ini kan membantu kita sampai ke tujuan. Kayak misalnya tadi gue mau ke Bandung. Gue mau ke Bandung, cara paling efektif naik tol lewat puncak atau naik kereta ya. Gitu kan. Kalau gue gak punya knowledge soal kereta, gue akan milih naik lewat tol puncak kan yang macet gitu, nggak efektif gitu. Sama kayak misalnya sekarang di masa pandemi banyak banget orang tua yang ngomong ke gue, aduh gue stres banget, anak gue nggak mau belajar, anak gue jumpalitan segala macem, lari-lari nggak mau disuruh duduk. Gimana tuh Van? Ya itu naturnya anak memang lompat-lompat gitu loh. Ini kan contingency plan kita kan, karena keadaan yang nggak kondusif gitu. Betul. Loh. Anak kita paksa untuk beradaptasi. Lalu kalau dia tidak mampu beradaptasi, kenapa jadi salah dia? Bukan salah dia gitu loh. Jadi lagi-lagi balik lagi ke siapa? Ke kita kan. Kalau saja kita paham kalau itu adalah natur anak, kita nggak bakal stres. Iya nggak sih? Gitu. Legowo itu ya, juga, jadi lebih legowo. Iya, legowo kayak yaudah anak gue jumpalitan berdiri di kursi, yaudah emang manusia kayak gitu. Karena anak gue yang kemarin pas kelas online, gue ingetin sampai akhirnya dia duduk, tapi dia duduk hanya duduk gitu loh, karena nggak enak sama kita. Dan gue ngeliat kayak nggak ada ilmu yang efektif yang masuk ke dia. Terus gue langsung berefleksi, ya emang this is not the way anak belajar gitu loh. Jadi apa yang mau gue paksakan dari dia gitu, dia duduk nurut aja situ udah suatu pencapaian gitu loh buat dia. Iya betul. Ya kan? Jadi karena gue punya dua tadi itu, gue punya rencana membangun, gue punya purpose, dan gue punya ilmu membangun. Gue paham bagaimana dia belajar, gue paham perkembangan emosi dia, gue mampu berefleksi dan gue mampu memahami dia. Ya kan? Oke, nih anak bukannya mau buat rusuh aja nih, gitu kan? Jadi gue mampu berprasangka baik gitu loh, ya kan? Gitu. Nanti baru sampai yang ketiga, tahap terakhir adalah konsistensi. Jadi konsistensi kita untuk membangun habit tersebut. Jadi yang pendidik itu ini yang berat karena pendidik itu harus, sebelum kita mendidik, kita sebagai pendidik itu harus mampu mendisiplinkan diri kita gitu. Gitu. Jadi kalau hari ini gue bilang misalnya lo harus balikin anduk sendiri, ya besok balikin anduk sendiri, dan semua orang yang ada di rumah harus kooperatif. Jangan sampai dia minta tolong nenek, jangan sampai dia minta tolong mbak. Semua harus punya perspektif yang sama. Jadi konsistensi dilakukan oleh semua pendidik tuh semua orang yang ada di sekitar dia. Gak perlu yang lebih pintar, enggak, semua orang gitu. Gitu sih. Jadi 3 itu tuh, biar rencana membangun, ilmu membangun, sama konsistensi. Lo punya 3 ini tuh basic, ini kayak semacam apa ya? Level operasional kali ya. Dari otak kita kan suka banget predictability. Otak kita suka predictability. Gimana caranya menciptakan predictability itu? Ya dengan 3 langkah ini, gitu. Nanti hidup lo akan more peaceful kali ya, mungkin. Hopefully ya. Hopefully. Iya.
Nah, Gitu. terus gue pengen nanya nih Van, kalau kayak gitu sebenarnya kesiapan lingkungan, tadi kan lo juga sempat bilang ya kayak konsistensi dari semua orang yang ada di rumah gitu ya. Nah, cuman dari terms dari environmentnya gitu, lingkungan dia di rumah itu seperti apa ya kita harus persiapan gitu supaya anak tuh juga lebih nyaman belajarnya, kita juga orang tua juga lebih mudah gitu ya mengaplikasikannya, dan akhirnya ya itu pijakannya untuk anak yang jadinya tuh nyaman gitu loh untuk dia, nggak yang ujuk-ujuk kita main sodorin gitu kan. Iya. Oke. Kalau misalnya ngomongin kesiapan lingkungan belajar itu harus dimaknai. Selama ini lingkungan belajar menurut gue dimaknai terlalu sempit. Lingkungan belajar itu harus dimaknai lebih luas. Lingkungan belajar itu nggak cuma barang mati, nggak cuma ruang sekitar mainan kita pajang. Lingkungan belajar itu juga manusia-manusia yang ada di lingkungan tersebut gitu. Jadi dua hal itu. Oke, satu, gue yakin kalau soal lingkungan belajar, benda fisik, ruangan, setting ruangan, gue tahu semua orang pasti udah banyak yang tahu lah. Setting Montessori itu udah terkenal banget, ya kan? Kayak semua mainan harus dipajang, Terus satu shelf tuh satu. Jadi formula itu selalu gini, satu shelf, satu tujuan pembelajaran. Jadi anak tuh terbiasa kan ngambil. Setelah selesai dia tahu dia harus balikin kemana, gitu. Jadi itu terus abis itu perspektif berikutnya adalah jadikanlah rumah, jadi anak itu adalah dia bukan additional member of the family, tapi dia member utama family. Caranya gimana sih aplikasinya, Van? Caranya adalah dengan misalnya hal-hal simple kayak misalnya gelas taruh di bawah biar dia nyampe. Buah habis belanja, misalnya lo beli 10 apel, kalau lo taruh di bawah kulkas, lo takutnya anak lo berantakin, ya udah 8 taruh atas, 2 taruh di bawah. Jadi kalau dia mau apel dia bisa ngambil sendiri. Terus habis itu piring taruh bawah, sendok garpu semuanya ini within child reach gitu loh. Iya. Itu salah satu cara merespek anak, menghargai anak, dan membuat dia merasa sebagian dari keluarga dan bukan manusia tambahan keluarga. Gitu. Ya kan? Karena anak mampu di saat diberikan kesempatan mencoba. Gitu. Nah, balik lagi sekarang, kitanya orang tua siap nggak dia ngambil piring terus kayak gumprang berantakan dan sebagainya gitu kan, siap apa enggak gitu. Tapi itu penting karena self confidence dan self esteem bukan hanya dibangun dari setting mainan dan dia bisa ngambil mainan dan berantakin, bukan dari itu, tapi dengan dia bisa berfungsi sebagai manusia seutuhnya di rumah layaknya kita. Jadi kalau lo ngomongin prepared environment yang mendukung kemandirian dia, seperti dia bisa berfungsi selayaknya kita orang dewasa, itu jauh lebih penting daripada persiapan kayak misalnya nih mainan anak gue di belakang nih. Iya penting, tapi yang sebelumnya tadi gue bilang itu jauh lebih penting gitu. Anduk kita taruh di bawah biar dia nyampe dan sebagainya. Gitu sih. Dan itu nyambung ke poin kedua yang tadi gue bilang, lingkungan belajar itu juga tentang manusia di sekitarnya. Sekarang environment-nya udah kita siapin, mainan udah kita setting, gelas udah kita turunin, apel buah habis belanja udah kita rapihin, anak punya snack corner sendiri dia bisa siapin. Pertanyaannya sekarang orang di sekitar mendukung apa enggak dia untuk mencoba atau mau komentar. Saya dia lagi nuang sereal terus kayak aduh gitu, tumpah gitu ya, langsung heboh gitu. Heboh misalnya mau nuang susu terus tumpah, padahal momen-momen seperti itu bisa kita jadikan refleksi. Oke, dia lagi nuang susu. Oh, berarti susunya kebanyakan ya. Gimana kalau kita beliin teko yang kecil biar dia sekali nuang tuh 1 kali porsi. Gitu loh. Ya kan? Abis itu dia masih tumpah juga nih. Oke, berarti gue harus siapin cleaning set nih di ujung buat dia. Jadi kalau tumpah dia bisa bersihin sendiri. Jadi perspektifnya balik lagi tuh kayak yang tadi di kesiapan kita yang pakai 3 langkah itu tadi. Kalau kita punya tuh ajak tuh 3 yang tadi, kita semua yang anak kita lakukan tuh nggak kita anggap sebagai disaster, tapi itu sebagai bahan refleksi dan evaluasi buat diri kita. Oke, what can I do now? Gitu loh. Gitu sih. Jauh lebih tenang sih hidup lo menurut gue. Iya. Nah, ini gue ada pertanyaan terakhir nih Van yang mungkin akhirnya masuk ke bagian belajarnya gitu ya. Iya. Kayak orang sering kali bilang kalaupun kita mengajak anak belajar di rumah tetap harus punya yang namanya lesson plan gitu agar kan semuanya terukur gitu ya. Nah, cuman apakah itu suatu hal yang saklek banget gitu ya Van ya? Kayak maksudnya anak tuh harus bisa menyelesaikan task itu di hari itu dengan sesuai arahannya, atau kan sebenarnya itu ya kita ngikutin aja anaknya, kalau hari itu dia nggak mau belajar ya udah besok aja gitu. Itu gimana sih Van? Lesson plan, gue sepakat lesson plan itu penting dan
Gimana ya, itu semacam kayak tadi gue bilang lah, kita harus punya tujuan kan. Oke, 2 sampai 3 tahun. Selama setahun ini anak gue harus bisa apa aja nih, ada checklistnya kan. Nah, lalu lesson plan itu kan kita breakdown ke per hari. Oke, selama setahun ini anak gue perlu mencapai ini, maka setiap hari building skillnya apa ya, sedikit-sedikit ya, kayak batu bata yang mesti kita tumpuk apa aja ya, gitu kan. Jadi lesson plan itu penting dan kita harus punya gitu. Biasanya dimulai dari apa? Banyak banget resource-nya. Jadi kayak lo tinggal googling aja tahap tumbuh kembang anak 2-3 tahun gitu misalnya. Indikator tumbuh kembang anak banyak di internet. Terus abis itu udah nih lo masukin Excel, terus lo pikir-pikir gitu. Oke, kalau anak gue harus bisa melompat 2 kaki, apa ya yang bisa dilakukan? Googling lagi kegiatan melompat 2 kaki misalnya gitu. Jadi sesimpel itu. There's nothing fancy about it, beneran deh gitu. Yang fancy dari kenapa layanan pendidikan itu mahal banget. Yang fancy adalah skill gurunya untuk observasi. Betul. Jadi misalnya contoh nih tadi anak lompat 2 kaki. Misalnya lesson plan kita nih, aduh lucu nih, ya ampun teman gue udah buat nih, dia lompat pakai ini misalnya, pakai barang ini lucu banget, udah gue beli, udah gue siapin buat anak gue. Tiba-tiba besok ya anaknya nggak mau kan. Lagi nggak mau, kayak dia nggak mau lompat pakai itu, dia maunya lompatnya pakai plastik bekas aja misalnya gitu. Kan kita jadi pundung kan orang tua, kayak kan gue udah beli kok, di anak orang lain mau, anak gue nggak mau gitu. Jadi pundung. Jadi yang ada di kegiatan pembelajaran kita jadi kayak, kok kamu nggak mau sih, kok kamu nggak mau gitu loh. Gitu. Jadi nggak ada hal baik gitu yang bisa kita ambil dari situ. Anaknya pundung, kitanya nggak jadikan itu momen refleksi, tapi malah baper sendiri dan sebagainya. Padahal kalau kita balik lagi ke objektif, yang penting anaknya bisa loncat 2 kaki kan. Mau dia pakai jungkir balik dari sofa, mau dia jungkir balik dari dari step stool anak gue misalnya, lompat dari meja, serah lu, yang penting lu loncat 2 kaki, intinya gitu kan, selama aman dan terjaga ya. Jadi gitu sih Dir gitu. Jadi baik juga orang tua yang sempat ada orang tua yang nanya ke gue kayak, anak gue kok nggak mau sorting color sih gitu kan. Misalnya gitu, udah pakai magnet kok lucu gitu. Oke, sekarang pertanyaan gue adalah, oke, sorting color dia udah punya objektif, at least dia udah tahu dong. Oke, dia udah bagus nih. Oke, sekarang yang perlu dipinggirin adalah standar sosial dan ego lo, gitu kan. Jadi oke, tujuan lo adalah sorting color. Sekarang lo lihat baik-baik anak lo sukanya apa. Anak gue suka banget buah, gitu kan. Ya udah, abis belanja pulang, lo ajak anak lo udah siapin misalnya 3 wadah, lo beli apel, jeruk sama misalnya pisang gitu. Kan itu beda warna semua kan. Iya kan. Terus habis itu lo udah siapin nih ya 3 wadah. Terus habis itu abis belanja, bantuin mama yuk, kita rapiin yuk, kita pisahin gitu loh warnanya gitu. Misalnya kayak gitu, kita pisahin yuk sesuai warna. Yang warna merah mana ya gitu. Itu kan sorting color kan gitu loh. Tapi nggak pakai magnet-magnet yang dipakai misalnya orang-orang atau influencer siapapun gitu loh. Gitu loh. Jadi jadi maksud gue tadi lagi balik lagi ke yang pertama. Jadi perspektif belajar kita tuh apa gitu loh. Kalau belajar adalah keseharian, maka belajar itu tidak eventual. Semua detik di kehidupan anak itu belajar gitu loh. Sorting grocery, kita buang sampah, semua itu belajar. Jadi kasarnya kita brainwash anak kita dengan tindakan kita gitu. Itu pembelajaran paling efektif menurut gue. Jadi udah ada kebiasaan juga ya, ada kebiasaan dari orang tuanya. Betul, karena yang paling efektif itu mencontohkan kan, by experiencing, by seeing example gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih, Dir. Lesson plan ya, makanya balik lagi tadi masalah lesson plan penting, tapi how do we implement that lesson plan? Ingat perspektifnya, belajar itu tidak eventual. Belajar itu keseharian. 5 menit tolongin mama ambilin apel di kulkas 2. Belajar, selesai. Ngitung kan? Ngitung, udah 2 detik beres. Udah belajar belum anak lo hari ini? Udah, ya kan? Terus habis itu misalnya kita lagi duduk di sofa, terus misalnya, aduh karpetnya kasar ya, gitu. Teksturnya kasar nih, gitu. Belajar tekstur. Terus habis itu gak harus water beads, gitu loh. Gak harus lo beli, ya gak sih? Lo gak harus beli pakai tertentu, gitu loh. Terus habis itu gue pegang, malamnya misalnya tadi sofa kita kasar ya. Terus malamnya gue tidur misalnya sama dia di kasur. Spray kita halus ya? Beda sama sofa yang tadi. Iya sih. Jadi lebih kayak ini tuh nggak cuma transfer knowledge, tapi lu juga ngajarin anak lu untuk keadaan sekitar gitu loh. Untuk pay attention to small
ya kan, small things gitu. Terus di-build-nya tuh dengan cara curiosity, nanti dia terbiasa jadi anak yang bertanya dan itu memperhatikan sekitar gitu. Kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Gitu sih, Dir. Oke, wah thank you banget Van udah membukakan Sama-sama. pikiran kita para orang tua ya. Semoga juga orang tua lebih lebih mumpuni juga, karena tadi juga yang kata Fani, sebenarnya kesiapan itu ada pada orang tuanya, apalagi ketika orang tua memilih untuk menjadi guru di rumah. Sebenarnya banyak banget pasti tantangannya juga. Jadi persiapkan diri kita sebagai orang tua agar kita juga bisa menjalani keseharian dengan anak tuh lebih mindful, lebih seneng gitu ya Van, bukan karena beban atau paksaan gitu. Van, thank you so much. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih. Bye. Bye-bye.